Masih ada satu yang belum masuk. Enggak keluar sih. Aneh. Oh, ya. Ini saya kasih tugas untuk minggu depan ya. Atau 2 minggu lagi. Minggu depan saya masih misi, minggu depannya lagi. Kemarin ketua kelasnya siapa ini lupa saya. Saya apa? Asep. Marcel. Ya, berapa? Terus ada lagi wakilnya, siapa wakilnya? Eh, kalau di kelasnya nggak ada wakilnya, Pak? Nggak ada. Ya, Nggak ada wakilnya. nggak ada. Saya kasih satu wakilnya kok. Kemarin dibantu Tio, Pak. Kemarin Tio, Pak. Itu Wakilnya. Tio Oh, iya. itu wakil waktu lab itu, Pak. Buat lab wakilnya, bukan Pak kelas. Oh, bukan kelas ini. Ya, itu waktu lab. Kelas apa? Itu ketua buat lab, bukan ketua wakil buat lab, Pak. Bukan Oh, wakil. wakil relay. Iya, Wakil iya, relay. Pak. Nah, oke. Jadi ini saya kasih tugas ini tentatif kalau ada yang mau berubah gitu ya. Jadi ini tugasnya itu membuat makalah sebetulnya ya. Tapi ditambah presentasi gitu ya. Jadi presentasi itu gunanya untuk menyampaikan yang sudah dibuat makalahnya itu ya. Jadi makalah yang kurang lebih berapa gitu ya, antara 5 sampai 10 halaman gitu ya. Ya. Jadi sistematikanya begini. Jadi misalkan contoh minyak nilam, tanaman nilam itu apa sih tanaman nilam itu? Lokasi tumbuhnya di mana, varietasnya apa dan itu ya. Terus minyak nilam itu apa gunanya? Untuk apa? Terus komposisinya apa? Terus kalau ada standar SNI-nya, kalau ada SNI atau EO International Standard ya. Standar itu essential oil
standar gitu ya. Jadi SNI atau standar internasional kalau nggak ada. Kemudian metode penyulingannya, skala lab bagaimana, skala industri bagaimana. Nah, ya, karena kalau belum ada skala industri ya berarti ya skala lab. Terus industri penyulingan. Ya, industri penyulingan itu maksudnya sudah dan industrinya enggak gitu ya. Di Indonesia mungkin ya. Atau juga di dunia, mungkin di Indonesia nggak ada, tapi untuk di dunia ada misalkan gitu. Nah, jadi itu buat makalahnya. Untuk mengumpulkan makalahnya ya seminggu setelah presentasi gitu ya. Jadi misalkan minggu depan ya, atau 2 minggu lagi lah kira-kira itu rosit ya, rosit sama brilian ya, itu minyak bala ya. Mana rosit? Ada rosit Ada, Pak. ya, brilian ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, jadi kamu presentasi pertama ya kelompok 1 sama kelompok 2 ya, kelompok 2 Ismail. Ya, Ismail Iya, Pak. sama Rifki, Ahmad Rifki. Nah, Permisi, Prof. ya. Gini, Prof. Seingat saya untuk minggu kemarin, untuk kelompok itu sesuai dengan partner lab-nya, Prof. Ya, Apakah... ini partner lab, bukan ini? Oh, bukan, Prof. Saya sama Arnoy Saga soalnya, Prof. Bukan Oh, partner lab-nya ini, Prof. jadi ini harus saya rubah lagi kalau gitu ya. Oke. Sebentar. Ini seperti kamu siapa tadi yang ngomong tadi? Ismail. Rosid. Ahmad Rifki, Prof. Saya, Prof. Ahmad Rifki. Ahmad Rifki. Saya sama Rahmadi Arnoy Saga, Prof. Yang nomor 8, gitu, Prof. Oh, berarti kamu minyak gas. Ya. Iya. Saya tadi. Ini saya harusnya ngambil absen. Oh, enggak, Prof. Kalau absen memang beda sama partner lab, Prof. Ya. Ini berarti dirubah aja ya, ini ya. Enggak, Prof. Dari atas saya kopikan dari partner lab yang kemarin. Oh, ini. Ini yang nggak termasuk di lab itu si si
Siapa? Yang nggak termasuk di sini siapa? Rosid ya? Ya Kenapa, Rosid. Prof? Yang nggak termasuk di lab kan kamu ya? Maksudnya di lab yang baru. Kamu kan yang lama ya? Ya, Oh Mas iya, Prof. Rosid sama Mas Ismail. Jadi Rosid sama siapa ini? Mas Ismail. Sama Ismail, Prof. Taruh di atas sini aja. Ini Rosid. Ismail. Ini Mas Apin. Benar gini ya, Mas Apin ya. Iya, Prof. Nah, ya. Ini kebalik ini ya. Bisa punya belakangan aja. Nah, sudah ya gini ya, berarti ya. Berarti ini kembali ini berarti. Terus nggak apa-apa ya. Jadi Ismail sama Rosid ya. Yang pertama nanti minggu depannya lagi ya. Jadi 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi itu presentasinya. Ya. Terus nanti minggu berikutnya mengumpulkan makalahnya. Jadi makalahnya itu kenapa nggak harus dikumpulkan? Karena mungkin nanti di presentasi itu ada masukan gitu. Ada yang kurang atau apa gitu sehingga nanti bisa memperbaiki makalahnya. Ya, sekarang saya tanya, Rosid sama Ismail itu apa ada preferen apa enggak? Kalau di sini kan tadi kan spontan aja ya, minyak pala karena tadi posisinya tadi berubah semua ya. Mungkin ada preferen mau yang lain, mau milih di antara yang ada di sini atau punya sendiri misalkan. Mana Rosid? Ismail. Mungkin kami mau coba yang minyak pala dulu aja, Pak. Nggak apa-apa. Sudah, berarti sudah cocok ya. Iya, Pak. Jadi pala itu ada 2 macam ya. Pala dapur itu yang lonjong. Terus ada pala untuk minyak siri itu yang bulat. Ya, itu banyak ditanam di daerah Sulawesi ya. Ya, sudah kalau gitu. Kemudian Nur Sofa sama Iksan. Iya, Prof. Ya. Kamu apa kamu? Tak kasih tugas minyak pandan wangi apa kamu milih yang lain? Sepertinya minyak pandan wangi saja, Prof. Apa? Minyak pandan wangi saja, Prof. Ya sudah berarti kita sudah cocok ya. Kemudian Ninda Ayu sama Ahmad Habib. Ya, minyak lada. Iya, Prof. Ya, tidak ada masalah. Kemudian Prof, mohon maaf mau bertanya. ya, Untuk ladanya itu lada hitam atau lada putih ya, Prof? lada putih. Kasih lada putih ya. Oh, baik, Prof. Terima kasih. Tapi di anunya disebutkan variasinya ada yang putih, ada yang ini, tapi nanti minyaknya terus lain-lainnya itu yang putih aja. Oh, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Kemudian Lajagoa. Lajagoa itu apa? Tahu ya Lajagoa? Ada yang tahu? Laos. Laos hutan. Yang warna merah itu loh. Ini ada penyulingannya, ada yang nyuling di Jawa Timur, di Jawa Tengah ya, banyak. Yang ada sini juga di Jawa Tengah ada
daerah Brebes, daerah mana? Minyak Adas itu Sang Aji. Ya, yang tadi Rafida sama Tetuko. Ya, Prof. Ya, oke ya ini ya. Iya, Prof. Ya. Terus Adas. Adas tahu, ada yang tahu Adas? Adas itu apa? Jinten. Jinten manis. Jadi jinten itu ada jinten yang untuk dapur itu tidak manis, ada jinten hitam yang dipakai habatus sauda, obat, dan ada jinten manis itu yang kita kenal ada, itu yang banyak diambil minyak asirinya. Kemudian Rahmadi, Arnusagas sama Rifki, minyak Masohi. Masohi itu yang ada di Papua. Ya. Baik, Prof. Kemudian Anissa Silviana dan Elena Swadi, minyak Kamboja. Iya, Prof. Ya, baik. Itu banyak disuling di Bali untuk minyak apa namanya itu? Ya, untuk sembayangan mungkin ya. Minyak Kamboja sama minyak cendana biasanya kalau di Bali itu. Kemudian Teguh Sukindra sama Fikri Lutfi, ya minyak bunga melati. Ya, Prof. Prof. Jasmine ya. Jasmine oil. Terus Renita Nurul Fitria sama Ima, minyak bunga cempaka. Tahu ya cempaka ya? Tahu, Prof. Bunga kantil. Iya, tahu, Prof. Yang mirip kenanga tapi putih itu. Ya. Terus Talita dan Vira, minyak orang aring. Ini minyak lama kalau ini ya. Biasanya untuk minyak rambut biasanya. Ya, minyak sari untuk minyak rambut. Kalau mau tanamannya di sekitar teknik kimia banyak di dekat apa itu tempat timpong itu. Terus Jawo ini. Marcel ya. Ya, Pak. Diva, minyak kemukus. Ini asing buat kamu ya. Ya, Pak. Ada di Togo mungkin ya. Ini di Jepang. Ada kemukus di Togo, Pak. Ada ya? Ada. Ngepas kalau gitu. Ya. Ada. Ya. Nah, kemukus. Cube oil ya. Cube oil. Ya, ya, ada. Ya, ini soalnya di Indonesia jarang tapi di luar terkenal ini cube oil. Ya. BEB, Pak. CUBEB, ya ada B di atas. Double B ya? Ya. B di setelah E-nya ada B. BEB. Oh, BB. Ya. Tip gini Nah, ya. itu benar. Oil. Ya. Jadi ada sebutan-sebutan terkenal ya. Seperti ini, Kamboja itu Frangipangi. Frangipangi oil. Melati jasmine. Peppermint. Nah, ini lagi ngetrend sekarang ya. Mutia. Ya, Mutia. Mutia kemudian ya. Iya, Prof, siap. Ya. Oke, sekira itu ya. Sudah jelas ininya ya. Jadi buat makalah dengan sistematika ini, tapi dipresentasikan dulu urut ya. Jadi minggu depannya lagi itu Rosyid sama Ismail 2 grup sama Nur Sofa sama Iksan ya. Jadi nanti minggu berikutnya urut aja ya, Ninda sama Ahmad Habib. Permisi, Pak. Jadi permisi, Pak. Permisi, Pak.
Ken- izin cross check Pak. Jadi setiap minggu itu 2 kelompok itu ya benar Pak? Ya, Oke, siap. 2 kelompok. Jadi setiap minggu 2 kelompok. Presentasinya ya 20 menit, nanti pertanyaan 20 menit gitu kira-kira, atau 10 menit gitu ya. Kira-kira 20 menit. Ya, oke. Permisi Prof, izin bertanya Prof. Ya. Berarti untuk ini saya cross check lagi Prof. Kalau untuk pengumpulan PPT sama makalahnya itu dengan serentak ya Prof ya? Semua kelompok tuh dengan waktu yang sama Prof? Saya harapkan jangan serentak. Jadi setelah presentasi, seminggu berikutnya baru dikumpulkan. Soalnya nanti kalau serentak malah tidak dikerjakan. Ya, jadi misalkan 2 minggu lagi itu yang presentasi kelompok 1-2. Nanti di dalam presentasi itu kan ada pertanyaan, ada masukan, oh ini kurang ini gitu. Nanti minggu depannya baru dikumpulkan. 1 minggu untuk revisi. Revisi kalau per poinnya direvisi kan otomatis makalahnya direvisi gitu. Mungkin ada yang kurang ini gitu misalkan ya. Dan pustakanya disertakan ya. Misalkan mengambil dari 2 jurnal misalkan ya disertakan, atau mengambil dari 5 jurnal misalkan gitu ya. Jurnalnya bisa bahasa Indonesia, bisa yang bahasa Inggris. Ya, sudah jelas, Pilihan. Iya Prof. Izin bertanya lagi Prof. Ya. Untuk sumber jurnal apa atau sumber papernya itu bebas kan Prof? Nggak boleh, maksudnya ada ini nggak Prof? Ada Enggak bebas. sumber yang oke, baik. Bahasa Indonesia, boleh yang berbahasa Inggris. Ya, atau campuran dua-duanya gitu ya. Ya, jadi ada beberapa minyak yang referen jurnalnya cukup banyak gitu ya. Jadi misalkan kayak minyak lada itu kan banyak di mana-mana gitu ya. Minyak melati itu banyak di internasional jurnalnya kan banyak. Ya. Ya kayak tadi Kemukus itu juga banyak internasional, apalagi Parwomin itu banyak gitu ya. Tapi ada yang terbatas, mungkin cuma literaturnya bahasa Indonesia misalkan gitu ya. Jadi bisa dua-duanya, bisa referen dari bahasa Indonesia atau referen dari internasional ya. Ya minimal 3 lah misalkan ya referennya, jangan terlalu sedikit, jangan 1 gitu maksudnya. Ya. Udah ya, untuk yang ini udah paham ya? Ya paham Prof, dari saya cukup. Ya. Yes. Sekarang saya mau lanjutkan materinya.
Ya, ini teknik atau metode ya. Pengambilan minyak atsiri yang saya sampaikan secara umum yang banyak digunakan. Kalau kemarin kan sudah dibahas ya, antara bahwa essential oil itu ada yang langsung. Jadi pengambilan minyak dari tanaman itu langsung dapat essential oilnya. Nah, itu metodenya ada 3 di sini. Yang pertama adalah steam, ya. Jadi ada simple steam distillation. Jadi simple steam distillation itu cuma bahan dialiri steam gitu aja. Kemudian steamnya nanti dikondensasi, maka hasil kondensatnya itu akan mengandung minyak dan air. Ya, minyak dan air kemudian dipisahkan. Jadi ada 4 komponen ya. Jadi ada pembangkit steam, ya boiler ya pada umumnya ya. Kemudian ada distiller, tempat materialnya. Terus kemudian ada kondensor dan ada separator ya. Ada 4 ya. Kadang-kadang itu munculnya cuma 3 ya. Antara boiler sama distiller ada yang jadi 1. Jadi kayak kukus. Ya, kalau masak di rumah ada kukus itu ya. Dikukus istilahnya gitu. Jadi airnya di bawah, materialnya di atas gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya 4 komponen. Jadi air yang dipanasi itu sebagai pembangkit steam. Ya. Kemudian steam mengalir melalui ini ya. Itu yang bagi steam ya. Ada juga water ini gitu ya, ada kurang satunya. Ya. Makanya steam di sini dikelompokkan ada simple steam distillation, saturated steam distillation. Ya. Jadi simple steam distillation itu open steam kayak ini, tapi kalau saturated steam distillation itu sama seperti direbus. Ya, jadi air dicampur dengan bahan, nanti airnya akan menguap. Ya, air yang menguap itu kan steam juga, saturated steam kan. Nah, di dalam saturated steam itu ada terbawa minyaknya. Nah, sehingga alatnya kelihatan cuma 3, jadi cuma distiller, kondensor dan separator. Tapi sebetulnya intinya tetap 4 ya. Jadi tetap ada pembangkit steamnya. Cuma pembangkit steamnya itu ada yang jadi 1, ada yang terpisah, ada yang jadi 1 atas bawah, ada yang gabung gitu ya. Ada 3 macam. Ada lagi hydrodiffusion. Ya. Hydrodiffusion itu netes ke bawah gitu ya. Netes ke bawah hydrodiffusion ya. Jadi by steam ya. Ini yang paling populer. Kemudian by expression ya, pakai di press gitu aja. Terus metode-metode lain sekarang banyak ya. Kemudian yang kedua, kelompok konkret dan resinoid. Nah, kelompok konkret resinoid itu yang kayak melati atau gaharu atau ya jadi minyak yang terikat atau gandeng, di situ ada resinnya, ya ada resinnya, resinoid, atau ada waxnya, ya. Jadi itu menggunakan solvent extraction, ya, atau menggunakan oil and fat, ya. Terus ada ekstraksi dengan supercritical, ya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini penjelasannya steam simple distillation. Satu itu steam. Ya. Ini yang di bawah. Terus itu diffusion itu
pulse steam is sent through the plant material at very low pressure from top. Ya, jadi dari atas. Jadi airnya menetes ke bawah. Expression nanti kita tunjukkan gambarnya metode lain. Saya ringkas saja di sini ya. Jadi metode pengambilan minyak sirih ada expression, distillation, itu atau steam, solvent. Solvent itu bisa soklat, bisa infrared, itu juga bisa masuk di solvent, itu solid liquid extraction. Nah ini expression ya, di press gitu aja. Biaya murah, sederhana, proses cepat. Ya, kekurangannya kualitas rendah, rendemen rendah. Yang steam distilasi, dah belum option. Nah, jadi ini penjelasan yang apa? Yang cukup lengkap ya. Sistem seperti ini ya. Jadi pengertian destilasi di minyak sirih itu sebetulnya bukan destilasi seperti destilasi etanol air ya. Kalau definisi destilasi etanol air itu kan memisahkan dua komponen atau kalau yang lebih ya multi komponen, yang komponen yang saling larut ya berdasarkan titik didihnya ya, sehingga feed yang masuk misalkan etanol 30% nanti bisa keluar jadi etanol 90%. Itu prinsip destilasi. Kemudian yang kedua ada prinsip ekstraksi atau leaching ya. Kalau ekstraksi itu cair-cair, kalau leaching padat cair. Intinya mengambil komponen dari padatan ya menggunakan liquid ya atau solvent. Ya, di situ menggunakan prinsip kesetimbangan. Ya. Sekarang kayak minyak sirih ini sebetulnya antara penyebutan sama kenyataan tidak pas gitu ya. Tidak pas karena destilasinya nggak seperti destilasi yang terdefinisi di teknik kimia. Ya. Coba perhatikan di situ ya. Itu kan steam ya. Steam itu keluar masuk ke distiller. Nah, di distiller itu dia memanasi atau ya memanasi plant material, maksudnya apakah daun, bunga dan sebagainya bahan ya, bahan tanaman. Ya. Nah, komponen-komponen yang ada dalam tanaman itu akan keluar karena panasnya steam dan terbawa oleh steam. Ya. Terbawa oleh steam kemudian terkondensasi. Ya, kemudian setelah terkondensasi jadi dua lapisan, minyak dan air. Kemudian dipisahkan di separator. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ kok disebut destilasi gitu, kok nggak disebut leaching gitu ya. Ya. Jadi di sini sebetulnya itu gabungan. Jadi ada prinsip leachingnya,
atau ekstraksinya, ada prinsip destilasinya. Makanya kalau terjemahan bahasa Indonesia kan pengambilan minyak atsiri gitu ya. Jadi pengambilan itu bisa destilasi, bisa ekstraksi. Ya, jadi tidak salah kalau nyebut ekstraksi minyak dari bunga mawar gitu ya. Boleh. Terus destilasi minyak bunga mawar itu juga boleh juga. Jadi lebih cenderung kepada alat yang gunakan, padahal tujuannya sama ya. Jadi kalau menggunakan solvent, orang lebih cenderung menyebut ekstraksi minyak atsiri. Tapi kalau menggunakan steam, orang lebih cenderung menyebut destilasi minyak atsiri ya. Jadi ini yang perlu dipahami ya, karena ini banyak yang apa ya, ya banyak nggak paham istilahnya karena ini spesifik gitu ya, spesifik ya, karena orang awam atau para penyuling ya, penyuling minyak ya sebutannya ya penyulingan itu ya destilasi, bukan ekstraksi gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang chemical engineering itu tahu itu bukan murni destilasi, karena di situ ada pengambilan komponen dari bahan padat. Kalau pengambilan komponen dari bahan padat itu sebetulnya namanya leaching. Ya. Ya, paham ini ya. Ada yang ingin ditanyakan ini prinsipnya ini. Karena ini supaya apa ya? Supaya paham prinsip teknik kimianya, tapi yang di sini juga paham gitu. Artinya fenomena di teknik kimia sudah jelas sebetulnya. Penyebutan distilasi itu seperti apa, ekstraksi itu apa, leaching itu apa ya. Dan yang di sini itu adalah sebutan pada umumnya. Sehingga kalau seorang teknik kimia harus lebih apa istilahnya, lebih jeli atau lebih paham fenomenanya gitu. Jadi ini tidak murni destilasi dan tidak murni ekstraksi. Jadi ini bisa gabungan ya. Kalau gabungan kan ada namanya extractive distillation juga ya. Itu sekaligus mengekstrak, sekaligus mendestilasi. Nah, itu sebenarnya ini extractive distillation sebetulnya. Jadi dia mengekstrak minyak dari daun atau dari bunga dan dia mendestilasi. Jadi dia memisahkan dengan titik didihnya ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan untuk pengertian destilasi di sini ya. Supaya jangan disamakan dengan destilasi etanol air atau destilasi alkohol. Tidak ada, cukup. Halo? Cukup, Pak. Ya. Cukup, Bro. Nah, jadi pengklasifikasiannya adalah hidrodestilasi. Ya. Hidrodestilasi itu yang paling tradisional. Ya. Pengambilan yang tradisional. Jadi prinsipnya seperti gambar ini. Bahan material direbus. Oh, bukan direbus kalau ini. Ini keliru saya ngambil gambarnya. Keliru gambarnya ini. Ini airnya di bawah. Kalau yang namanya hidrodestilasi itu air sama plannya itu gabung jadi satu. Ini keliru gambar saya. Ya, jadi plan sama air gabung jadi satu. Jadi bukan airnya di bawah. Kalau yang air di bawah itu sudah termasuk steam distillation. Ya, ini gambar yang bawah yang salah ya. Gambar yang di atas sudah benar. Ya, metode ini banyak digunakan sampai sekarang. Yang paling banyak menggunakan itu ngekstrak bunga kenanga, bunga ilang-ilang. Itu masih hampir semuanya menggunakan
ini apa hidrodesilasi. Jadi direbus saja seperti direbus ya. Keuntungannya pemisahan mudah, kekurangan biaya energi karena lama, bisa terjadi degradasi senyawa yang mudah menguap. Nah, ini yang steam distillation ya, steam distillation yang terpisah ya. Distilasi senyawa yang sensitif terhadap panas, keuntungan mudah pemisahan, kualitas bagus. Ya, jadi ini yang paling umum dan yang paling banyak digunakan ya. Yang tadi di awal tadi. Kemudian enfleurage. Enfleurage itu bunga seperti bunga melati, bunga mawar biasanya pakai enfleurage juga. Jadi ada frame ya. Di frame itu diisi lemak atau minyak. Yang umum itu lemak padat, dioleskan, kemudian ditempelkan bunga-bunganya. Nanti kalau bunganya sudah layu berarti sudah habis minyak, diganti bunganya sampai berapa kali gitu. Jadi tidak sekali. Jadi berapa kali, bisa sampai 7 kali, 10 kali gitu. Setelah itu lemaknya dilepas, dikasih pelarut gitu ya, dilepas pakai pelarut. Kemudian dilakukan destilasi untuk memisahkan minyak sama pelarutnya. Ya, keuntungan sederhana, cocok untuk ekstraksi bunga. Kekurangannya waktu ekstraksi lama, penggunaan terbatas. Ya, jadi enfleurage itu cukup panjang ya. Jadi untuk mengambil salah satunya bunga melati ini yang paling banyak memang itu gunakan enfleurage itu. Dan minyak termasuk minyak mahal gitu ya. Minyak bukan termahal tapi termasuk bunga hampir termahal ya, bunga melati itu. Jadi kalau minyak kenanga itu misalkan 500.000 per liter, minyak cengkeh itu 150 per liter ya. Minyak melati itu kira-kira harganya di atas 10 juta ya per liternya. Jauh kan harganya. Nah, karena sulit ngambilnya juga ya, karena ngambilnya sulit jadi harga minyaknya jadi mahal. Ya, kemudian solid liquid extraction ya pakai shocklight seperti gambar ini. Ya, keuntungan rendaman tinggi, kekurangan kehilangan potensinya, waktu untuk ekstraksi panjang. Sampai 72 jam, ada yang 12 jam misalnya gitu. Ini contoh desain steam distillation ya. Jadi ada boiler, ya, sebelah kiri di tengah distiller ada kondensor, ya. Kemudian di sebelah kanan sendiri ada separator. Ini kondensornya dua macam, ada yang shell and tube sama double pipe. Nah, ini contoh yang sederhana, ya. Jadi sudah bisa bedakan ya, mana boilernya, mana distillernya, mana kondensornya, mana separatornya. Ini boiler ya, boiler itu yang umum adalah water tube boiler. Ada juga yang fire tube ya. Jadi bisa fire tube, bisa water tube ya. Sebelah kiri itu yang water tube. Jadi artinya airnya dipipa kemudian dipanasi. Nah, kalau fire tube itu airnya di bak ya. Apinya yang di tube. Ya, ini pelajaran di SUPTK ya. Ya, ini
perbandingannya antara fire tube sama water tube ya. Ini menyangkut lama pemanasan. Jadi kalau fire tube itu relatif lebih cepat dibanding yang water tube. Bisa juga satu boiler untuk 2 distiller. Ya. Bahkan ada yang pernah saya jumpa itu satu boiler dipakai 10 distiller. Ya, jadi satu boiler, steamnya keluar, masuk ke distiller, di sini ada 2 distiller, kiri kanan, kemudian ada kondenser, ada separator. Ya. Nah, permasalahan yang timbul atau yang saat ini itu pertama menyangkut kapasitas alat ya. Jadi minyak atsiri umumnya memiliki redemen yang sangat kecil 0,5 sampai 5%, tapi ada juga bahkan yang kecil 0,05 gitu. Jadi menggunakan kettle suling kecil mini sangat tidak ekonomis. Ya. Terus bahan konstruksinya itu ada yang menggunakan besi dari tong itu. Ya. Jadi ini ada kadar besi tinggi sehingga kualitas minyak jelek. Desain alat, ya desainnya sederhana, biasanya tingkat efisiensi rendah, penggunaan kayu bakar, sekali suling, pemborosan waktu. Ini contoh untuk serai wangi, ya. Di serai wangi sebelah kiri itu, kemudian penyulingannya, dapat minyak. Di situ ada produk samping, yaitu waste, ampas dari serai itu bisa dipakai untuk makanan ternak, ya. Bisa jadi kompos, jadi kotoran ternak jadi biogas, ya. Ini contoh di India yang kemarin ini ya. Nah, alatnya gini. Saya tambahi yang teknik yang terbaru. Coba hilang. Oh ini. Sama dengan kemarin ya. Yang sudah saya kirim tadi itu ini. Oh, ini.
Ini yang tadi ya. Nah ini metode konvensional kalau kita ringkas ada 3 ya. Nah ini gambarnya yang benar ya. Jadi sebelah kiri itu metode hidrodesilasi. Ya, sebelah kiri metode hidrodestilasi, yang bawah itu steam distillation. Nah, steam distillation itu ada 2. Ada yang model yang kayak gini, ya, tapi ada juga yang kukus yang tadi gambar tadi, yang punya saya gambar tadi yang keliru itu, yang ya, sebentar, saya sekalian ya, supaya jadi ini yang keliru. Itu ada di sini. Saya pindah di sini aja. Gimana Bapak? Ya, ini ya. Jadi yang steam distillation itu ada 2 versi yang ada di industri kecil, yaitu yang pertama itu dulu yang model gini. Jadi antara distiller sama bahan dan boiler jadi satu ya. Jadi kayak ngerebus saja, bukan kayak ngerebus, kayak kukus ya. Jadi airnya di bawah dipanasi, nguap ke atas kena bahan keluar ya. Kalau ini steamnya dipisah. Ini yang bisa satu distiller bisa lebih dari satu boiler bisa lebih dari satu distiller. Jadi ini termasuk steam ya. Ini konvensional semua ya. Jadi ini semuanya masih ada. Jadi kita jumpai nanti di industri minyak siri, di industri minyak cengkeh, minyak nilam, semua itu menggunakan 3 macam ini. Nah, terus ada satu lagi, ini juga pernah dikembangkan di ITS, itu steam hydrodistillation. Jadi yang steam hydro itu di sini ada air juga, kayak direbus, tapi juga dialiri steam gitu, di double. Ya ini tidak banyak ya, penyedang yang menggunakan ini banyak. Jadi yang paling banyak itu yang steam model kukus ini sama yang direbus ini. Ya. Tuh ya, ini konvensional. Nah ini sekarang di lab proses itu mengembangkan menggunakan microwave.
ya, skala kecil. Jadi pemanasannya pakai microwave. Ada yang sering pakai microwave di rumah? Ya, saya punya, Prof. Ya. Sekarang saya tanya, apa beda pemanasan microwave sama pemanasan konvensional? Pemanasan pakai misalkan heating mantle atau pakai kompor, apa beda prinsip pemanasannya? Kalau microwave ya apa? Tinggal kalau microwave itu kan tinggal masuk dalam apa namanya? Masukkan ke microwave. Ya, tinggal microwave masuk temanya aja. Kalau udah temanya udah selesai, udah mati sendiri, udah jadi panas. Jadi tapi dia itu kalau temanya benar aja nggak, makanannya nggak akan bakar sih. Itu ikut apa? Mengikuti temanya. Tapi kalau panas di apa kompor biasa itu harus lihat dia nggak bakar gitu. Gini, bukan gitu. Sekarang ada microwave oven, ada oven biasa. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Oven, ya. Ada oven, ya. Ada oven, ada microwave oven. Iya. Nah, apa bedanya microwave oven sama oven biasa? Oke. Kalau saya punya microwave sih, kalau yang oven itu kayaknya apa? Dia bikin roti-roti gitu ya, suhu panasnya juga nggak terlalu kuat kayak yang microwave, Pak. Saya carikan gambarnya ya. Ya. Di oven. Nah. Ya, karena oven juga nggak bisa pakai panaskan makanan gitu. Kalau nggak salah. Oven. Nah, ini saya sharing dulu. Sharing. Nah, ini oven biasa. Iya, benar. Ini oven biasa. Sekarang misalkan naruh ayam di situ ya. Ya. Itu bagaimana panas mengalir sehingga ayamnya jadi matang. Panasnya kan panas itu ada konduksi, konveksi, radiasi. Panasnya pakai teknik apa itu? Pakai prinsip. Kalau oven itu kurang tahu sih, tapi kalau makro kayaknya radiasi, Pak. Ya, radiasi makro. Ya. Kalau ovennya kurang tahu, Pak. Tahu. Karena saya tanya siapa yang tahu? Rifki. Nah, Rifki. Iya, Bro. Ayam bisa matang di situ, panasnya pakai pemanasan apa prinsipnya? Oh, pada microwave ya, Bro? Iya, pakai oven dulu. Oh, oven. Kalau oven panasnya pakai radiasi sih, Bro, harusnya. Radiasi. Iya. Radiasi. Jadi pakai radiasi, ya. Iya, Bro. Kalau dipanggang? Kalau dipanggang konduksi. Konduksi. Ya, konduksi ya. Nah, sekarang kalau microwave, ovennya kan sama ya, kasih ayam seperti ini. Ya, hampir sama ya. Biasanya diputar gitu ya, agak muter gitu ya. Ada. Ya, Bro. Itu apakah sama radiasi? Ya, radiasi juga, Pak. Radiasi. Ini yang nggak paham berarti, belum paham. Radiasinya mikro ini, Bro. Elektromagnetik, Bro, kalau microwave mungkin. Ya, jadi elektromagnetik, jadi bukan panas. Ya, radiasinya bukan radiasi panas. Radiasinya adalah gelombang elektromagnetik kalau microwave, ya. Jadi bukan panas. Nah, untuk membandingkan tuh begini bedanya ya. Kalau kita masukkan air, jadi bukan ayam. Kalau ayam bisa dibedakan ya. Masukkan air dalam gelas ya. Gelas plastik atau gelas
kaca gitu ya. Ya. Kalau pakai oven itu yang panas duluan gelasnya apa airnya? Airnya, Prof. Oven. Oh, Gelasnya, Bro. Gelasnya, Bro. Gelasnya, Prof. Ya gelasnya dulu gitu ya. Kalau airnya panas, gelasnya sudah panas juga karena itu radiasi kan kena yang duluan yang di depan ya. Ya, tapi kalau microwave itu kebalikannya. Ya, benar. Kalau masukkan air yang panas itu airnya dulu, gelasnya nggak panas. Ya. Kenapa? Karena untuk timbul panas itu adalah dia merubah gelombang elektromagnetik dulu di airnya. Gelasnya nggak bisa, gelas itu nggak bisa nangkap panasnya. Jadi kalau misalkan gelas kosong dimasukkan microwave nggak bisa panas, nggak bisa panas. Tapi kalau masukkan oven panas gelasnya. Itu bedanya ya. Oke. Jadi prinsipnya apa? Microwave itu, jadi dia memanasi medianya, bukan wadahnya. Ya, jadi kayak ayam gitu ya, dipanasi. Yang panas itu bukan ayamnya dulu, tapi air yang di dalam ayam. Kalau ayamnya kering, nggak ada airnya, nggak bisa panas ya. Gitu. Ya, sekarang kalau yang microwave di rumah coba manasi air aqua gitu ya, coba ya. Airnya sudah panas, gelasnya belum panas. Ya nanti lama-lama panas gelasnya karena kan ada perpindahan panas konveksi dari air. Ya, nah, paham ya prinsipnya ya. Paham, Pak. Nah itu penting di minyak siri. Kenapa penting? Minyak siri itu kan ada di dalam matriks tanaman. Ya, minyak siri itu kan ada di matriks tanaman. Jadi kalau dipanasi pakai microwave, yang panas duluan itu adalah minyak dalam matriks, minyak dalam material. Jadi tanpa solvent pun kita bisa mengekstrak minyak siri, bisa. Ya, makanya nanti ada yang dikenal namanya solvent free microwave extraction. Itu tanaman basah itu diekstrak, itu nanti keluar air sama minyaknya tanpa ada pelarut. Nah, itu anunya prinsipnya kenapa microwave ini bisa mengekstrak dengan cepat. Jadi kelebihannya lagi reaksi lebih cepat, dia lebih tinggi, kemudian ekstrak lebih tinggi, tidak menggunakan komponen kimia, metode green teknologi karena tidak menggunakan pelarut atau sedikit pelarut. Ya. Itu namanya microwave assisted extraction. Nah, jadi contohnya kalau di lab seperti ini, itu ada namanya microwave hydrodistillation. Ada microwave steam distillation kalau pakai steam. Terus apa lagi? Ada microwave, nah ini yang disebut solvent free microwave extraction. Nah, bentuknya mirip seperti gambar tadi, tapi di sini tanpa pelarut materialnya. Jadi hanya material aja dimasukkan microwave, nanti minyaknya pecah sama uap kadar airnya keluar, maka ditampung ini. Terus ada microwave air hydrodistillation. Ini bukan steam tapi yang dialiri udara. Ya, udara untuk lebih mempercepat pelepasan minyak. Ya. Itu yang prinsip microwave ya, supaya paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, nanti yang pakai microwave supaya memahami fenomena pemanasan dengan microwave itu berbeda dengan pemanasan konvensional ya. Jadi tidak bisa microwave diganti oven biasa. Kemudian ada teknik lagi, ini sebetulnya sudah lama, ya, itu supercritical fluid extraction. Jadi yang disebut supercritical fluid itu adalah satu bahan pada kondisi superkritis.
Jadi bahannya apa saja, bisa air superkritis bisa. Ya, tapi yang paling banyak orang menggunakan CO2 superkritis. Kenapa CO2? Karena CO2 itu murah. Ya, murah harganya dan bagus, mudah dipisahkan. Ya. Dari misalkan air sama minyak kan lebih mudah misalkan CO2 sama minyak. Ya, jadi karena mudahnya dipisahkan dan karena ya harganya tidak mahal CO2. Beda dengan helium misalkan, itu mahal. Jadi lihat di gambarnya sini, ini kondisi apa? Solid, air, di liquid, ini vapor ya, yang merah. Nah, superkritis itu ada yang hijau ini. Apa bedanya fluid superkritis sama fluid biasa? Sama uap. Apa bedanya? Bedanya, kalau air itu di temperatur diturunkan, dia jadi cair. Atau tekanan dinaikkan, dia jadi cair. Nah, kalau ini enggak, ya tidak bisa berubah. Ya. Tidak bisa berubah dengan tekanan dan menjadi pada kondisi superkritis. Ya. Nah, itu yang satu penemuan yang luar biasa. Fluid superkritis ini untuk mengekstrak, ya, cuma mahal alatnya. Kenapa mahal? Karena harus membuat tekanan tinggi dan suhu tinggi. Ya, misalkan CO2 superkritis itu berapa tekanannya? 70 bar. Nah, itu kan butuh alat yang bisa memberi tekanan segitu. Ya, suhu 300 misalkan. Jadi prinsipnya simpel ya, ini gambarnya. Nah, ini. Jadi CO2 ya lewatkan material ya. Terus ekstraknya dipisahkan ya. Dapat ekstraknya, terus CO2-nya dikembali lagi, dipakai lagi ya. Itu prinsipnya. Ya, cuma dalam kondisi tekanan dan suhu tertentu. Ya, kualitasnya paling bagus, disebut kualitas prima, kekurangan suhu dan tekanan tinggi, peralatan operasi mahal. Makanya jarang orang pakai minyak atsiri pakai ini. Kenapa? Karena mahal. Ya, biasanya ini untuk obat aktif ya, komponen aktif dari obat. Ya, kan kalau komponen aktif dari obat kan mahal memang harganya. Kayak ngekstrak penisilin misalkan, ngekstrak pokoknya bahan-bahan aktif obat itu mahal. Ya, saya kira sampai di sini aja. Nah, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Prof. Nah, ya sudah kalau gitu. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Jadi nanti disiapkan tugas makalahnya sama presentasinya. Ya, saya kira saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.